babnya itu bab mulatofah al-yatim wal banat wasairid du'afah wal masakin wal munkasirin wal ihsan ilaihim wasyafaqati alaihim wat tawadu'i ma'ahum wa khafdil junahi lahum. Ini babnya panjang dilihat dari aspek redaksional, diksi, dan hal-hal sejenisnya. Itu nanti Anda bisa memberikan dugaan kenapa bab ini terlalu panjang. Ini kan bab mulatofatul yatim, berbuat lembut kepada anak yatim, wal banat, dan perempuan, wasairid du'afah, dan kepada semua orang-orang yang lemah, wal masakin, orang miskin, wal munkasirin, dan orang-orang yang terluka, wal ihsan ilaihim, bukan cuma mulatofah tapi ihsan, berbuat baik kepada mereka, wasyafaqah, bukan berbuat baik saja tapi sayang pada mereka, wat tawadu, bukan cuma sayang tapi juga tawadu kepada mereka, wa khafdil junah, dan selalu sebenarnya ini pada kalau kita boleh menduga-duga, ini adalah gambaran bagaimana Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab ini, itu sangat peduli pada orang miskin, sehingga beliau harus mengeluarkan banyak term, banyak kata. Jadi kepada orang miskin, pada orang yang lemah, itu nggak cukup dikasih duit, nggak cukup, tapi juga harus dibantu, tapi juga harus kitanya sopan. Lagi-lagi teori sederhananya begini, teman-teman. Anda itu kalau berhadapan dengan orang yang lebih kuat, Anda akan sopan, bukan karena Anda memang ingin sopan, tapi karena takut. Anda akan dinilai hebat ketika Anda sopan pada orang yang di bawah Anda, pada murid Anda, pada pembantu Anda, pada bawahan Anda. Itu yang dianggap bagus. Nah, lagi-lagi ketika Al-Imam An-Nawawi menggunakan banyak redaksional, beliau ingin menegaskan loh, bukan cuma Anda itu lembut pada mereka, tapi nggak dibantu, nggak boleh. Anda lembut, harus juga dibantu. Karena Anda lebih hebat, jangan takabur. Nah, pemahaman seperti ini, bukan pemahaman ya, dugaan seperti ini paling tidak menggambarkan betapa Al-Imam An-Nawawi dan tentu ulama-ulama lain itu memang sangat peduli pada orang miskin. Orang miskin, orang lemah, selain dibantu ekonominya juga diperlakukan dengan baik. Lagi-lagi saya ulang, di hadapan pejabat Anda akan sopan, di hadapan orang yang lebih kuat Anda akan sopan. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang di bawah Anda, bisa jadi sopan itu hilang. Nah, agama datang. Baik. Memang karakter begini, teman-teman. Karakter ulama yang disayang Tuhan itu pasti memiliki rasa sayang yang tinggi pada sesama manusia, pasti. Sayang itu akan bermakna ketika Anda berikan pada orang yang membutuhkan. Anda berbuat baik pada orang kaya, berbuat baik pada pejabat, berbuat baik pada pimpinan Anda, itu mungkin dorongannya bukan melulu niat baik, tetapi keharusan sebagai orang yang digaji oleh pimpinan, sebagai orang yang takut pada orang yang lebih berkuasa, dan seterusnya. Tapi ketika Anda memiliki sifat-sifat baik ini pada orang miskin, itu yang dipuji oleh agama dan diharapkan oleh agama. Baik, beberapa ayatnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama, wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang beriman. Di sini tidak dijelaskan kepada siapa kita harus santun, kepada siapa kita harus berbuat baik. Tapi lagi-lagi secara normal Anda akan berbuat baik pada orang yang lebih hebat, lebih berkuasa, lebih kaya. Tetapi belum tentu hal yang sama Anda berikan pada orang miskin. Maka wakhfid janahaka lil mu'minin bolehlah diterjemahkan, rendahkanlah sayapmu kepada orang mukmin yang berada statusnya di bawahmu. Ini yang dikehendaki oleh agama.
Ayat lanjutnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini ayat ini sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, tapi saya ulang lagi. Tadabbur ayat ini adalah bersabarlah kamu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah pagi dan sore. Sudah kita bahas. Orang yang sempat berdoa pagi dan sore ini yad'una kan fi'il mudhari, berarti sekarang dan seterusnya adalah orang miskin. Karena orang kaya sibuk, orang miskin nggak ngapa-ngapain. Orang kaya sholat duha 2 rakaat, orang miskin bisa 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau Anda mau melihat masjid yang terbuka, masjid terbuka itu berarti bukan masjid komplek ya. Itu Anda lihat jamaahnya yang banyak orang kaya atau orang miskin? Menurut Anda banyakkan kaya atau miskin? Yang ngisi masjid pinggir jalan bukan masjid komplek ya. Masjid saya Pak semuanya orang kaya. Nggak, masjid komplek orang kaya yang nggak ada orang miskin. Orang miskin nggak bisa masuk kompleknya. Masjid yang terbuka di pinggir jalan tuh loh. Ya orang miskin dan orang yang hampir miskin lah. Atau orang yang sebenarnya cukup tapi takut miskin sehingga dia kuat dalam ibadah. Nah lagi-lagi teman-teman, kalau Anda mau duduk bercengkrama, ngobrol dengan orang kaya, dengan pejabat, Anda nggak butuh ayat. Otomatis Anda suka. Ngobrol dengan selebritis, Anda suka. Akan beda halnya ketika ngobrol sama orang miskin, sama orang cacat. Itu secara normal kita akan cenderung menghindari, tidak nyaman. Anda diskusi, ngobrol, FGD dengan pejabat, pasti tempatnya menyenangkan. Tapi kalau Anda cangkruk sama orang-orang miskin, gak mungkin di hotel, gak mungkin di kafe, yang ada di pinggir jalan. Tapi menyenangkan. Saya mau cerita sedikit. Jadi saya pernah itu sampai di terminal, lalu ngeliat ada orang main catur. Yang main 2 tentunya, yang lain nonton, nyemangatin. Tapi uniknya mereka pakai taruhan teman-teman. Taruhannya 5.000. Jadi kalau yang menang adalah saya dapat 5.000, tapi harus main lagi tanpa seter. Karena main catur tanpa seter pasti kalah, uang 5.000-nya balik ke sana. Dan harus main lagi yang menang tanpa seter. Karena lawannya nggak pakai seter, saya menang, balik lagi. Saya duduk itu berapa kali 5.000 balik muter sana. Dan itu bahagia. Sekarang ada nggak orang kaya yang nongkrong di pinggir jalan dari pagi sampai sore? Nggak ada, sibuk rapat, bahkan kadang-kadang di kendaraannya harus buka laptop. Jadwal pertemuan dengan beberapa orang sehari bisa 2 kali 3 kali. Kalau kita nggak usah dijadwalin, mau ngapa-ngapain gitu kalau orang miskin ya. Nah di sini Al-Quran bilang sabarlah kalau Anda harus cangkruan, ngobrol sama orang-orang miskin, yang mana mereka selalu berdoa pada Allah. Yuriduna wajhah. Ingat, ibadah itu akan sangat kelihatan ikhlas kalau Anda orang yang lagi butuh duit. Tapi kalau misalnya Anda, saya sebenarnya bukan ingin membeda-bedakan kaya miskin teman-teman. Cuma ini ayat memang memberikan gambaran betapa pedulinya Islam pada orang miskin. Orang kaya tuh nggak usah dibantu. Dia mau beli punya uang, orang miskin mau beli nggak punya uang, harus dibantu. Orang kaya mau ke Surabaya bisa naik pesawat, kereta, mobil, bus. Orang miskin harus nyari tiket yang murah dulu, kadang nggak punya uang, ngutang. Nah itu yang disebut wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Maka teman-teman sekalian bersyukurlah kalau Anda memiliki memiliki perasaan nyaman bersama orang-orang miskin. Karena orang miskin ini pasti masuk surga. Jadi ada beberapa orang yang dulu itu tinggalnya di gerobak teman-teman. Ya beranak pinak di gerobak. Dan saya tahu berapa kali itu beberapa tempatnya kalau mandi itu ya di tempat-tempat, kadang saya ngeliat di selokan mandi gitu ya. Emang nggak layak gitu. Dan mereka nggak sholat. Saya ditanya sama murid Ustadz gimana? Dia kan nggak sholat itu. Saya bilang dia nggak sholat itu bukan kesalahannya dia, tapi salah ustadz-ustadz yang selalu memilih jamaah.
Anda itu kalau ada peluang menjadi imam Ramadan ke Eropa, Anda daftar kok. Harus pakai surat, Anda bikin surat rekomendasi. Coba kalau dikirim ke tempat-tempat daerah-daerah terpencil, nggak ada. Loh, saya kan dari dulu bertahun-tahun ngirim santri-santri ke daerah-daerah itu, nggak banyak yang daftar. Tapi kalau yang ke Eropa, woi minta Ustadz minta rekomendasi ke Belanda, oke. Ustadz minta ini, oke. Tinggal ganti nama Anjada, gampang lah begitu. Jadi ketika mereka nggak sholat, itu bukan karena mereka nggak mau sholat, tapi karena mereka nggak tahu sholat. Kenapa nggak tahu sholat? Karena ustadznya milih jamaah, milih masjid yang nyaman kayak gini, nggak mau hadir pada mereka. Itu bagi saya tuh sesuatu yang harus kita pikirkan. Anda ngaji dengan orang-orang yang kategorinya dimaksud dalam ayat tadi itu, Anda tuh nggak dapat uang, yang ada Anda ngeluarin uang. Kita datang bawa makanan, kalau ada uang kita kasih, kalau nggak ada ya udah ngobrol aja, dan mereka udah biasa lapar. Tapi kalau Anda dengan orang-orang yang tadi, orang-orang hebat tadi itu, Anda udah tergambar, duduk sebentar, pulang berapa gitu, kira-kira ya. Jadi untuk bersama orang kaya, selebritis, tokoh besar, nggak perlu ayat, otomatis Anda mau. Untuk dikirim ke Prancis, dikirim ke Belanda, dikirim ke Amerika, tidak perlu ayat, Anda akan rebutan ke sana. Tapi untuk berada di tengah orang miskin, itu perlu ayat. Dan ketika sudah ada ayat, nggak banyak juga yang mau. Nggak banyak yang mau. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini sudah kita bahas, tapi saya ingin tegas lagi. Karena di depan saya ini kan orang-orang baik, dan saya berharap bukan jadi orang baik yang biasa, tapi orang baik yang seperti inilah, wasbir nafsaka.